Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cincin Nabi Sulaiman konon diceritakan sebagai cincin yang bertuah. Dikatakan bahwa barang siapa saja yang memiliki cincin itu, ia akan dapat menguasai dunia. Sahabat muslimku, Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui. Nabi Sulaiman dianugerahi nikmat luar biasa oleh Allah, yaitu berupa kerajaan yang megah dan luas. Nabi Sulaiman juga mampu menaklukkan bangsa jin dan hewan. Namun, Nabi Sulaiman alaihissalam ternyata pernah mendapat cobaan dari Allah, yaitu ketika kehilangan cincin keramatnya yang dicuri oleh setan bernama Sohor, hingga kerajaannya diambil oleh setan tersebut. Cerita tentang hilangnya cincin Nabiullah Sulaiman menjadi kisah yang menarik. Maka di episode kali ini, channel Kisah-Kisah Islam akan menceritakan kisah hilangnya cincin Sulaiman yang membuatnya kehilangan kekuasaan. Kisah Nabi Sulaiman kehilangan cincin hingga kerajaannya diambil alih oleh setan bernama Sohor terdapat dalam Al-Quran Surah Shad ayat 34-40 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan ia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat. Ia berkata, 'Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun jua sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi.' Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menuruti perintahnya kemana saja yang ia kehendaki. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungjawaban. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik." Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa nama jin itu adalah Sohor. Demikian pula menurut pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah. Adapun pendapat lain, jin itu bernama Asif seperti pendapat Mujahid. Pendapat lainnya juga mengatakan bahwa jin itu bernama Habyak, yaitu menurut Imam As-Sodi. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra bungsu Nabi Daud dari 11 bersaudara. Nabi Sulaiman dianugerahi keistimewaan memahami bahasa hewan dan bisa berinteraksi dengan mereka. Selain itu, Nabi Sulaiman juga diamanahkan kekuasaan atau kerajaan yang amat besar dan megah. Beliau diutus Allah kepada Bani Israel. Pada masa kepemimpinan Nabi Sulaimanlah Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi raja karena meneruskan tahta ayahnya yang telah meninggal dunia. Dari sekian banyak saudaranya, hanya beliaulah yang cocok menjadi raja, sehingga beliau dinobatkan menjadi raja negeri itu. Nabi Sulaiman alaihissalam mendapat sebuah peninggalan dari ayahnya berupa cincin. Kekuasaan Nabi Sulaiman terletak pada cincinnya. Dikatakan pula bahwa cincin Nabi Sulaiman berasal dari langit dan memiliki 4 sisi. Pada sisi pertama tertulis, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh," yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Muhammad adalah hamba dan rasulnya Allah. Pada sisi kedua tertulis, "Allahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasa wa tanzi'ul mulka ma tasa wa tudillu ma tasa," yang artinya, "Wahai Allah, Raja yang memiliki kerajaan,
Engkau berikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Pada sisi ketiga tertulis, kullu syai'in halikun illallah, yang artinya segala sesuatu akan musnah kecuali Allah. Kemudian pada sisi keempat tertulis, tabarrakta ilahi la syarikalak, yang artinya maha suci Engkau, wahai Tuhanku, yang tidak ada sekutu bagimu. Cincin tersebut memiliki cahaya bersinar yang apabila dikenakan akan berkumpul para jin, manusia, burung, angin, setan, awan, dan menggenggam dunia. Hanya kematianlah yang tak dapat dijamah oleh cincin itu. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kemampuan oleh Allah untuk menundukkan jin dan mempekerjakan mereka sebagai tentara di tengah-tengah peperangan. Bahkan ia mampu menjadikan mereka sebagai pekerja-pekerja kasar di kerajaannya saat tidak ada peperangan. Ketika ada pasukan lain yang mencoba melawan pasukan Nabi Sulaiman, maka mereka mustahil akan mendapatkan kemenangan. Seperti yang diceritakan oleh Wahab bin Munabbih, Nabi Sulaiman alaihissalam senantiasa memakai cincin itu di jarinya. Beliau tidak pernah melepaskannya, baik di waktu siang maupun malam. Namun suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam tidak memakai cincin tersebut karena hendak buang hajat. Beliau mencopot cincin itu dan menitipkannya kepada ajudan kepercayaannya. Selang beberapa saat kemudian, datanglah setan dalam wujud yang sama dengan Nabiullah Sulaiman sembari meminta cincin itu kepada sang ajudan. Tanpa ada rasa ragu, si ajudan memberikan cincin tersebut kepadanya, padahal ia adalah setan yang menyerupai Nabi Sulaiman. Kemudian setan itu pun pergi lalu duduk di atas singgasana Nabi Sulaiman. Dengan datangnya Sulaiman palsu ke istana, para bala tentara dari golongan manusia, jin, burung-burung, bahkan hewan berdiri di hadapannya seraya menghormatinya. Mereka semua tunduk karena khasiat dari cincin itu. Konon siapa saja yang memakai cincin itu, maka manusia, jin, burung, hewan, hingga angin sekalipun akan tunduk kepadanya. Begitulah yang terjadi ketika setan itu memakainya. Karena sebagaimana dikatakan oleh Wahab bin Munabbih bahwa cincin Nabi Sulaiman berasal dari langit yang memiliki 4 sisi. Dari 4 sisi itulah ia bisa menguasai apa yang ia inginkan. Maka Sulaiman palsu tersebut memperbudak bala tentara dan menguasai kerajaan Nabi Sulaiman hingga selama 40 hari. Sementara itu, tatkala Nabiullah Sulaiman selesai dari buang hajat, beliau kemudian meminta cincinnya kepada sang ajudan. Namun ajudan itu malah memandangi wajahnya dengan heran. Ternyata ia melihat rupa Sulaiman telah berubah. Kemudian ajudan itu berkata, "Siapa kamu?" Maka dengan tegas Nabiullah Sulaiman menjawab, "Aku rajamu Sulaiman." Kemudian ajudan itu berkata lagi, "Heh, siapa kamu yang telah lancang mengaku sebagai rajaku Sulaiman? Ketahuilah, sesungguhnya rajaku Sulaiman telah mengambil cincinnya dan telah menduduki singgasana." Mendengar hal itu, Nabiullah Sulaiman akhirnya tahu bahwa setan telah memperdayanya, kemudian mengambil cincin itu darinya. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam lari ke padang pasir. Di tempat yang penuh dengan kesunyian itu, Nabiullah merasakan lapar dan haus yang luar biasa. Kemudian
Nabi Sulaiman meminta makanan kepada orang-orang sambil berkata, "Aku Sulaiman, aku Sulaiman, aku Sulaiman." Akan tetapi orang-orang tidak mempercayai perkataannya. Nabi Sulaiman alaihissalam terus diuji oleh Allah selama 40 hari dalam keadaan perut lapar, baju lusuh dan tidak memakai penutup kepala. Dengan ujian berat itu, beliau tetap sabar dan meyakini di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Hingga suatu hari Nabi Sulaiman pergi ke pantai. Di sana beliau duduk sambil memandangi lautan yang luas. Kemudian Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Sulaiman melalui sejumlah nelayan, yang mana Nabi Sulaiman saat itu meminta pekerjaan kepada para nelayan. Cerita kembali ke kerajaan Nabiullah Sulaiman. Di istana semakin terjadi kejanggalan. Karena sudah lama Sulaiman palsu itu tidak mencerminkan kepribadian seorang pemimpin. Lalu ada salah satu kaki tangan Nabiullah Sulaiman bernama Asif bin Barkaya berkata, "Wahai kaumku Bani Israel, sesungguhnya cincin Nabi Sulaiman telah dicuri oleh setan. Lalu ia sendiri menjauh dari kehidupan kita." Tatkala Sulaiman palsu yang tengah duduk di atas singgasana mendengar perkataan itu, ia kemudian kabur menuju laut dan cincin yang ada di jarinya terlempar ke lautan. Lantas cincin itu kemudian ditelan oleh seekor ikan. Kemudian Nabiullah Sulaiman diperintahkan oleh Allah untuk menangkap ikan itu. Singkat cerita, akhirnya Nabi Sulaiman berhasil menangkap ikan tersebut dan kemudian dibelahlah perut ikan itu. Ternyata memang benar di dalamnya ada cincin Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman mengenakan kembali cincin itu ke jarinya. Dan Nabi Sulaiman melakukan sujud syukur kepada Allah karena telah dikembalikan kepadanya cincin yang menyimpan sejuta misteri keajaiban dan kewibawaan. Sahabat-sahabat muslimku, ketahuilah bahwa apapun yang terjadi semuanya atas kehendak Allah. Begitupun dengan kewibawaan atau keajaiban yang tersimpan pada cincin itu, semuanya atas kehendak Allah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari kisah tersebut. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab.